Halo Sobat Learning, kali ini kami akan membahas salah satu hasil penelitian kami tentang turbin angin. Pada suatu turbin angin yang berdiri sendiri, sudut jauh offset akan diatur pada 0 derajat atau menghadap secara sempurna pada datangnya arah angin, dan akan mengikuti kemanapun arah angin berubah. Hal ini bertujuan untuk menangkap energi kinetik angin sebesar-besarnya. Pada pembangkit listrik tenaga angin skala besar akan mempunyai benefit yang lebih tinggi jika dibangun dalam bentuk ladang angin yang terdiri dari beberapa turbin. Namun masalah baru akan muncul, yaitu jika semua turbin menghadap sempurna pada datangnya arah angin, maka aliran angin yang menuju turbin-turbin di belakangnya akan terhalang oleh turbin-turbin di depannya, yang akan menurunkan daya yang dihasilkan oleh turbin, dan pada akhirnya akan mengalami penurunan daya ladang angin secara keseluruhan. Fenomena penurunan kecepatan aliran angin ini dinamakan wake effect. Wake effect juga menyebabkan terjadinya peningkatan turbulensi aliran angin yang dapat menimbulkan kelelahan rotor turbin dan memperpendek umur turbin. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif dari wake effect ini adalah dengan mengendalikan sudut jauh offset setiap turbin pada ladang angin dengan sudut optimal, di mana pengendalian sudut jauh offset ini dapat membelokkan arah turbulensi dari wake effect tersebut. Mengapa harus dikendalikan pada sudut optimal? Karena jika sudut jauh offset terlalu kecil atau mendekati 0 derajat, maka masih terjadi wake effect yang akan menurunkan daya turbin di belakangnya. Sedangkan jika sudut jauh offset terlalu besar, maka arah rotor turbin akan semakin melenceng dari datangnya arah angin, yang akan menurunkan daya turbin itu sendiri. Dari pernyataan ini jelas terdapat trade-off atau tarik ulur antara kedua nilai yang saling bertolak belakang. Pengendalian ini akan semakin sulit dilakukan jika jumlah turbin pada ladang angin sangat banyak, padahal masing-masing turbin harus dikendalikan pada sudut jauh offset yang berbeda-beda. Ini sangat mustahil jika dilakukan pengendalian secara manual atau dengan teknik pengendalian konvensional, mengingat banyaknya kombinasi sudut yang harus ditentukan, dan yang jelas kita belum mengetahui nilai-nilai sudut jauh offset yang optimal untuk masing-masing turbin. Pada penelitian yang kami lakukan, kami menggunakan algoritma genetika yang kami rancang menggunakan MATLAB Simulink untuk mencari nilai sudut jauh offset optimal pada masing-masing turbin. Fungsi objektif atau fungsi tujuan dari algoritma genetika yang dirancang adalah memaksimalkan daya total ladang angin. Dapat kita amati pada graphical user interface yang kami rancang. Ladang angin terdiri dari 9 turbin dengan konfigurasi tata letak 3x3 dengan baris dan kolom sejajar. Pada kondisi normal atau ketika algoritma genetika belum diaktifkan, maka semua turbin akan menghadap secara sempurna pada datangnya arah angin. Pada kondisi ini, grafik daya turbin hulu akan tinggi dan menunjukkan tren penurunan pada turbin-turbin hilir di belakangnya. Ini membuktikan bahwa daya total yang dihasilkan ladang angin sangat rendah. Sekarang mari kita aktifkan algoritma genetika untuk mencari sudut jauh offset optimal pada masing-masing turbin. Dapat kita amati setiap turbin menunjukkan perubahan perilaku sudut jauh offsetnya. Dapat kita amati juga grafik daya masing-masing turbin juga mengalami peningkatan dari daya baseline-nya. Line dot berwarna abu-abu adalah daya turbin baseline, sedangkan line dot berwarna merah biru adalah daya turbin optimal. Terlihat bahwa turbin hulu akan melenceng untuk menurunkan sedikit dayanya, agar turbin-turbin di belakangnya mendapatkan kecepatan aliran angin yang cukup. Turbin paling hilir akan menghadap secara sempurna pada datangnya arah angin, karena tidak ada lagi turbin di belakangnya yang harus mereka jaga.
Tren peningkatan daya total ladang angin juga dapat kita amati melalui grafik Best Fitness Evolution yang semakin lama semakin meningkat hingga mencapai titik konvergensinya. Persentase peningkatan daya total ladang angin perlahan juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa pengendalian sudut jauh offset dapat mengurangi dampak negatif dari wake effect. Selain itu, juga membuktikan bahwa algoritma genetika senantiasa berevolusi menuju kondisi paling optimal, sehingga didapatkan peningkatan daya total ladang angin yang cukup signifikan. Sekarang kita coba untuk mengubah arah anginnya dari 270 derajat menjadi 290 derajat untuk mengamati respon perilaku masing-masing turbin terhadap perubahan arah angin. Ketika arah angin berubah, algoritma genetika akan mencari solusi baru dengan mengkonfigurasi ulang sudut jauh offset masing-masing turbin hingga mencapai sudut optimalnya untuk memaksimalkan peningkatan daya total ladang angin. Hal ini mengindikasikan bahwa algoritma genetika dapat beradaptasi dengan baik terhadap gangguan eksternal. Ini merupakan metode pengoptimalan metaheuristik dari suatu algoritma genetika, di mana algoritma ini mampu menemukan sudut jauh offset optimal untuk masing-masing turbin dengan perilaku yang sangat indah. Jika Sobat Learning ingin mempelajari hasil penelitian ini lebih lanjut, Sobat Learning bisa mengakses jurnal dari penelitian ini yang sudah kami terbitkan. Link ada di deskripsi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video kami. Salam learning!